Pemirsa, Ketua Komnas HAM mendatangi langsung kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Pertemuan antara Komnas HAM dengan Lukas NMB dan kuasa hukumnya berlangsung tertutup. Proses hukum Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK belum menemui titik temu. Hingga kini pihak keluarga mengatakan NMB masih dalam perawatan karena sakit. Masyarakat adat Papua juga masih intens menjaga kediaman NMB. Saat ditemui media di kediamannya, Lukas NMB berdalih belum bisa memenuhi panggilan hukum KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. NMB mengaku baru saja pulang dari Singapura 4 hari lalu usai berobat. Saya kan beberapa kali ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Sementara itu KPK mengagendakan kembali pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka Lukas NMB. KPK mendesak NMB bersikap kooperatif untuk hadir dalam memenuhi panggilan ketiga, seraya mengingatkan KPK mempunyai wewenang untuk upaya jemput paksa. Jadi sudah kami sampaikan bahwa kalau hadir, tentu pertanyaan pertama adalah apakah Anda sehat? Kalau ternyata saya tidak sehat, tentu kami tidak akan lanjutkan. Tapi pernyataan ketidaksehatan itu perlu dibuktikan. Sebelumnya Ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2002 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa dan Cherry Andrew, iNews melaporkan. Dua kali panggilan, Lukas NMB belum juga datang ke ibu kota ke kantor KPK, sementara masyarakat adat masih menjaga rumah NMB jika dijemput paksa. Lalu bagaimana langkah KPK sejauh ini? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Ini di Palembang, lagi kerja. Baik, Pak Boyamin, apakah perlu segera dilakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB? Ya otomatis kan panggilan pertama sebagai saksi, panggilan pertama sebagai tersangka tidak hadir dengan alasan sakit. Tapi sakitnya kan belum dianggap cukup oleh KPK. Dan nanti ada surat panggilan kedua dengan perintah membawa atau penjemputan. Itu sudah pasti hukum KUHAP-nya begitu. Dan kita percayakan penuhnya lah kepada KPK, pasti punya strategi, punya cara untuk menegakkan hukum ini. Karena pengalaman yang lalu bagaimana dulu Setia Novanto juga tetap dijemput paksa meskipun sakit, Pak Pau Benjol. Atau Aziz Samsudin yang mengaku kena COVID misalnya, setelah dites ternyata tidak kena, terus ya dibawa ke KPK dan kemudian semua diproses. Mari kita percayakan sepenuhnya bahwa KPK saya yakin sudah punya strategi, antisipasi dan mitigasi, karena apapun mereka sudah menetapkan tersangka itu tidak mungkin main-main atau alat buktinya tidak cukup. Jadi kita percayakan sepenuhnya dan semestinya kalau boleh saran ya pasti KPK harus berkoordinasi dengan pihak keamanan, bisa TNI, bisa Polri atau aparat yang lain, pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa penegakan hukum ini bisa dijalankan. Begitu, Maya. Baik, tapi jika kasus yang Anda sebutkan sebelumnya ini tidak ada warga yang menghadang atau yang menjaga para tersangka. Kali ini ada warga Papua yang selalu standby di depan rumah dinas dari Lukas NMB. Bahkan di Jakarta juga ada unjuk rasa di depan KPK yang membela Lukas NMB. Ini bagaimana langkah strategis dari pihak KPK agar ketika menjemput paksa tidak ada aksi massa di sana dan juga tidak ada pemberontakan warga di sana? Ya KPK sebenarnya terpaksa ini saya minta untuk membuka terang perkara ini, sebenarnya dugaan gratifikasi itu bagaimana alurnya, apa alat buktinya, dan dugaannya seperti apa kok ini dianggap gratifikasi. Karena Pak Lukas NMB mengatakan itu uangnya pribadi, diminta orang lain untuk mentransfer. Tapi KPK kan saya yakin punya alat bukti yang lain yang itu berbeda sebaliknya. Nah itu diterangkan aja, dan juga perkara-perkara lain yang sedang diselidiki, kayak pasal 2, pasal 3 yang terkait dengan perkara yang lain dijelaskan aja. Karena apa? Ini sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa ini perkaranya murni hukum loh, ini
perkaranya ini loh. Jadi sehingga masyarakat paham, sehingga tidak akan membela secara membabi buta setelah terang benderang perkaranya. Nah, KPK tidak bisa lagi mengumumkan tersangka itu ketika masa mau menahan orang seperti kasus-kasus yang lain. Karena memang KPK yang sekarang ini kan selalu melakukan pengumuman bersama upaya paksa, yaitu penahanan. Nah, sekarang karena ini anomali, karena justru penetapan tersangka itu sudah diumumkan oleh pihak tersangka dan menjadi ramai begini, menjadi polemik, maka tugas KPK pertama kali adalah membuka seterang-terangnya. Dan KPK kalau yang buka boleh, karena itu memang penyidikan yang dilakukan KPK. Jadi ini untuk menjadikan bahan pertama kali supaya masyarakat sadar dan tidak menghalangi penegakan hukum. Itu yang paling utama justru di situ. Baik, Pak Boy, saat menjawab tantangan KPK membuktikan harta kekayaan, NMB mengaku memiliki tambang emas di Tolikara, Papua. Bagaimana upaya yang harusnya dilakukan untuk menelusuri klaim tersebut? Sangat gampang itu, saya pun sudah saya lakukan hari ini, saya publikasikan. Ketika melakukan pengecekan izin itu tidak ada, izin eksplorasi penelitian nggak ada, apalagi izin operasional atau eksploitasi, apalagi kemudian menjual kepada pihak lain dalam negeri maupun luar negeri sehingga menghasilkan duit, itu nggak ada. Jadi artinya klaim ini menurut saya adalah hal yang tidak benar dan bahkan saya bisa mengatakan hoax gitu. Karena apa? Kalau tambang ini benar adanya dan sudah menghasilkan duit pasti ada izinnya. Justru jadi masalah kalau tidak ada izinnya ditambang, kan penambangan ilegal. Bahwa tambang itu milik negara, bukan milik yang punya tanah. Jadi kalau menambang tanpa izin itu namanya ilegal dan dianggap mencuri gitu. Jadi dan kemudian pada posisi itu KPK cukup sederhana minta dokumen izin dan dokumen penjualannya. Kalau tidak ada berarti itu kan sama dengan bohong. Justru kalau itu penambangan ilegal malah kena undang-undang minerba, di mana di situ malah bisa dikatakan sebagai perbuatan melanggar berupa menambang ilegal dan hasilnya bisa disita negara, hasil keseluruhan dan perbuatannya bisa dikenakan penjara bahkan gitu. Jadi ini gampang lah pembuktian ini dan buka websitenya situs Kementerian SDM tidak ada. Yang saya ada itu misalnya Freeport atau PT apa yang di Dogiai dan satu lagi di Pulau di Kepulauan Bintang itu PT Iriana apa gitu. Itu hanya 3 itu aja yang tambang, Mas. Yang lainnya nggak ada. Kita nantikan bersama seperti apa langkah strategis dari KPK terkait dengan kasus yang melibatkan Lukas NMB ini. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Maki telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu.